Halo teman-teman podcast, kembali lagi di segmen Wonderful Ramadan. Puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial bernama Dino Arfitro Suryadi yang insya Allah akan memaparkan sedikit informasi mengenai keutamaan puasa bagi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum masuk ke topiknya, kira-kira bagaimana kabar Pian sebelumnya? Alhamdulillah baik, puasa juga masih aman. Ya, semoga kita selalu lancar dalam puasanya di bulan Ramadan kali ini agar kita termasuk kepada hambanya Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara soal puasa, ketika kita berpuasa, umat muslim itu kan tentunya akan menahan nafsunya dari fajar hingga ke petang. Nah, dari fajar hingga ke petang itu pastinya di bulan Ramadan ini kita akan melakukan aktivitas-aktivitas sehingga kita mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dalam puasa Ramadan itu adakah dalilnya untuk diwajibkan bagi umat muslim berpuasa? Dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 183, artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kira-kira kan dalam dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan bahwasannya Allah mewajibkan kita untuk puasa sebagaimana orang-orang terdahulu kita bertakwa. Kira-kira ada hubungannya lah antara takwa dengan puasa tersebut? Ada. Jadi saya akan jelaskan, bahwa dalam puasa adalah saat seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan di bulan suci penuh berkah, yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan, menahan amarah, dan sebagainya. Puasa adalah ibadah yang wajib, saudaraku. Puasa tak hanya sekadar menahan nafsu makan, tapi puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari segala hawa nafsu duniawi. Yusuf Burhanuddin dalam bukunya yang berjudul Misteri Bulan Ramadan menuliskan bahwa ada 8 keutamaan puasa bagi umat muslim. Pertama, puasa adalah upaya seorang mukmin untuk mendekatkan diri pada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, puasa mengajarkan pengorbanan luhur. Seorang muslim dituntut meninggalkan makan, minum, bersetubuh yang merupakan hak resmi bagi seluruh manusia demi memenuhi segala titahnya. Ketiga, puasa bisa membantu untuk melemburkan hati dan emosi seseorang. Ketika seorang memiliki perut yang selalu kenyang, maka ia cenderung memiliki kecenderungan sifat keras dan kasar. Keempat, puasa bisa menumbuhkan empati sosial. Kelima, puasa dapat mengukuhkan kekuatan akal daripada nafsu. Keenam, puasa membuat manusia menyadari kelemahannya bahwa ia tidak bisa hidup tanpa makan dan minum, jadi ia tidak bersikap angkuh dan sombong terhadap orang lain. Ketujuh, puasa mampu menjernihkan hati dan pikiran. Kedelapan, puasa mampu menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Dari buku yang dijelaskan oleh Pian tadi disebutkan bahwa dalam poin pertama itu kita berpuasa adalah salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bulan Ramadan ini menariknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanyalah dengan puasa saja. Mungkin dalam menjalankan puasa pada siang hari kita bisa memenuhi aktivitas seperti membaca Al-Quran atau memenuhi aktivitas yang bermanfaat lainnya. Atau dalam malam misalnya ketika kita sholat tarawih, kita membaca Al-Quran setelah sholat witir ya biasanya. Satu hari satu juz, dan kita pada 10 malam terakhir bulan Ramadan kita akan mengajar yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, dari kitab yang Pian jelaskan tadi timbullah pertanyaan dari saya. Kira-kira bagaimana dengan perempuan yang haid dan nifas? Apakah mereka tetap wajib berpuasa atau apakah ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga adakah kemudahan juga bagi para musafir atau para orang-orang yang berpergian? Islam adalah agama yang memudahkan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sakit, haid, nifas, atau sedang bepergian jauh yang memberatkan, maka gantilah puasa Anda sesuai jumlah hari yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan telah usai. Nah, jadi ketika kita punya halangan untuk berpuasa, maka dalam Islam ini kan Allah memudahkan para hamba-hambanya. Walaupun kita nanti haid atau kita berpergian musafir, pasti ada ketentuan-ketentuan nantinya yang memudahkan hamba-hambanya, seperti
misalnya kita mengqadha puasa setelah bulan Ramadan, tepatnya bulan yang selain bulan Ramadan. Dan juga kan kesimpulannya dari puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaannya, terutama yang pian jelaskan tadi dalam buku Bapak Baranuddin, bahwasannya ada 8 poin kan tadi. Nah, jadi teman-teman podcast di sana, bahwasannya kita melakukan puasa ini bukan hanya sekedar formalitas saja, cuman ada aturannya tersendiri dan ada keutamaannya juga. Nah, jadi dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Dino Arvito, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan yang disampaikan oleh saya dan juga Dino Arvito, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.